Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Susilo Widimanto, saya hormati Ibu Resmi selaku PP dari IPB Angkatan 9 pada kelas kami, kemudian beserta teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Baik, pada kesempatan siang kali ini, insya Allah kita akan menyampaikan tentang diskusi visi dan tata kelola perubahan sekolah. Selanjutnya, untuk kegiatan diskusi ini akan dimoderatori oleh Ibu Resmi selaku PP saya. Sebelumnya kita awali kegiatan ini dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dasmi selaku BP untuk membimbing kegiatan diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Kesesi, yang saya banggakan CGP Angkatan 9 Bapak Yogi, dan yang saya hormati dan luar biasa pada Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri 02 Kesesi. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena dengan nikmatnya pada hari ini kita diberikan rezeki sehat dan rezeki umur panjang. Alhamdulillah pada hari ini kita melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri 02 Kesesi, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2023. Sebelum kegiatan diskusi ini dimulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu sambutan, kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka diskusi ini agar diskusi ini berjalan dengan lancar. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, disilakan. Terima kasih. Sambil berdiri, aku tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa la ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Pendamping CGP, Ibu Dasmi, SPG, KNDD. Oh belum. Insya Allah ini. Bapak Ibu guru SD Negeri 02 Kesesi dan terutama Pak Yogi Prasetyo SPDI selaku CGP dan SD Negeri 02 Kesesi. Pertama dan yang utama tentu mari kita bersama-sama untuk tidak lupa menjaga puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta wilayahnya, sehingga hari ini kita memenuhi undangan, memenuhi apa yang sudah diprogramkan rekan kita Pak Yogi dan bersama pendamping, yaitu melaksanakan namanya apa diskusi tentang visi misi perubahan visi misi. Alhamdulillah Bapak Ibu, di SD kita sudah 3 CGP yang berjalan. Ini yang ketiga ini Pak Yogi, dan nanti insya Allah mungkin Bu Priyanti sekaligus. Ini berarti sudah ketiga kali ini Bu melaksanakan. Semoga apa yang menjadi tugas dan menjadi kegiatan
yang disegarkan CGP, Pak Yogi dan sebagainya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mohon kepada Bapak Ibu selalu untuk dapat mendukung, dapat mensupport agar nanti pelaksanaan kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Terutama kami sampaikan kepada Ibu Jasmine selaku pendamping agar kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Yogi nantinya bisa berjalan dengan baik dan selalu kami berharap yang terbaik. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kemudian monggo nanti kegiatan ini kita laksanakan, kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Kita ikuti apa yang menjadi arahan maupun apa yang menjadi program dari beliau. Sekira itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri mulai topik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Bapak Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Maksudnya adalah pada tujuan ini kita itu ingin membuat visi dan tujuan yang mana visinya itu berdampak pada murid. Apakah visi sekolah ini sudah berdampak pada murid? Apakah belum? Mari kita bedah dan kita sandingkan. Yaitu pertama nanti kita akan tujuan. Yang kedua nanti panjenengan akan melihat kalimat rumpang disandingkan hasilnya dengan visi sekolah di sini. Kalimat rumpang ini jenengan silahkan berperan aktif karena dengan adanya kalimat rumpang maka panjenengan akan tahu visinya yang sekarang ini apakah sesuai dengan harapan panjenengan. Nanti kita sandingkan. Yang ketiga, apakah perlu ada prakarsa perubahan pada visi tersebut? Kalau misalnya pada tahun ini karena sudah ada, bisa untuk perubahan tahun-tahun berikutnya, apakah nanti tetap selamanya pakai visi itu? Yang ketiga, setelah nanti panjenengan melakukan perubahan, nanti mengidentifikasi perilaku pada perubahan itu. Terakhir nanti kita penutup. Jadi harapan kami bahwa panjenengan ini aktif untuk melakukan visi dan prakarsa perubahan sekolah ini, mendiskusikan untuk kemajuan perubahan SD Negeri 02 KSS ini ke depannya. Mau dibawa kemana sekolah ini? Apakah sesuai perkembangan zaman? Apakah tidak? Apakah ini sesuai kodrat alam dengan kodrat zaman? Apakah tidak? Nanti akan tertera di visi pada kalimat rumpang itu. Pada kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu intinya kepada murid-murid dan murid, gitu ya. Di sini CGP itu punya visi penggerak. Sebagai guru penggerak, CGP itu punya visi. Nah, visi ini untuk melengkapi visi SD Negeri 02 Kesesi. Disandingkan. Kalaupun misalnya visi guru penggerak ini pas, berarti bagus untuk kedepannya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan merubah visi, tapi ini prakarsa perubahan untuk selanjutnya. Biasanya kenapa kok visi saya sudah bagus dirubah? Bukan dirubah, tapi prakarsa untuk perubahan selanjutnya. Itu ya Bapak. Kalau ini nanti Bapak sekolah menerima, lanjut. Misalnya didiskusikan dengan komite ya Bapak, dengan komite, dengan pengurus, ini baiknya bagus yang kemarin, lanjut. Karena ini namanya perubahan. Kalau yang perubahan prakarsa panjenengan diterima, maka prakarsa jenengan akan ditempelkan ke visi berikutnya. Saya sebagai pengajar praktek atau pendampingan pada Pak Yogi akan memberikan penguatan-penguatan seperti apakah visi yang sesuai Kumar ya Pak. Sekarang menggunakannya ada Kumar, kurikulum merdeka, yang mana urutan visinya kalau di Kumar itu pertama
religius dulu, setelah religius berkarakter, setelah berkarakter nasionalis, baru terakhirnya berwawasan lingkungan sekitar. Jadi semua masuk, dan jangan lupa itu berdampak pada murid. Gitu ya Bapak Ibu. Demikian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, diskusi ini nanti akan dipimpin oleh Bapak Yogi sampai selesai. Baru nanti setelah kesimpulan kembalikan ke saya tutup. Gitu ya Pak Yogi. Kegiatan ini berlangsung secara otomatis saja Pak. Nanti ketika di saat di tengah saya cut atau saya kasih penguatan, maka saya akan menyampaikan berhenti, akan saya kasih penguatan. Begitu nggih? Karena ini perubahan untuk kita bersama, untuk kemajuan mau dibawa ke mereka SD Negeri 02 sesi ke depannya. Monggo untuk selanjutnya kami serahkan pada Pak Yogi untuk memilih diskusi dan prakarsa perubahan sekolah. Pada Pak Yogi, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian Ibu Dasmi selaku pembimbing saya dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan amanah untuk menyampaikan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah di SD Negeri 2 Sesi, tepatnya tanggal 12 Oktober tahun 2023. Nah, ini sudah dikenalkan tadi pengajar praktik saya, Ibu Dasmi, dan saya sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kesepakatan diskusi kita. Jadi kita tenangkan hati, tenangkan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, ya. Kemudian syukur dan welas asih. Siapa tahu nanti dari teman-teman sekalian ada yang mengikuti fase berikutnya sehingga bisa lebih memantapkan diri lagi. Nah, tujuan diskusi kita apa? Yang pertama adalah merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi. Ini tujuannya adalah visi itu kalau dibaca itu ada sesuatu yang terasa, tergerak. Jadi tidak cuma sebuah tulisan tapi menggerakkan hati kita. Kemudian menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual dan relevan. Artinya dari visi tadi nanti diturunkan apa sih kegiatan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan visi. Ini yang kedua. 3. Memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. 4. Membuat rencana prakarsa perubahan. Dan 5. Melaksanakan rencana prakarsa perubahan. Ini tujuan dari diskusi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat gambar di depan, kita flashback, ada yang mungkin ke 20 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang, ada yang 30 tahun ke belakang dan sebagainya. Kurang atau lebih, ketika kita masih dulu di bangku TK, kita mungkin pernah ditanya oleh guru kita, besok mau jadi apa? Kira-kira hari ini kita jadi guru, itu apakah sesuai dengan cita-cita di masa lalu? Tidak. Oh tidak. Ya, ada yang iya, ada yang tidak, gitu ya. Maka ini gambaran bahwa mau jadi apa kita sudah besar dulu. Mungkin ada yang pengen jadi polisi, Pak Teguh pengen jadi tentara. Ya, ternyata takdirnya itu di lokal mahfud guru. Nah, ini perjalanan hidupnya. Ada yang mungkin pengen jadi perawat dan sebagainya. Nah, anak-anak kita hari ini sama seperti kita. Ada yang mungkin pengen jadi perawat, ada yang pengen jadi polisi, ada yang pengen jadi ustadz gitu ya. Nah, apakah kita bisa menuntun mereka untuk mencapai cita-citanya atau sama dengan kita? Karena kadang kita itu tidak tahu tujuan kita tahu tujuannya tapi cara menggapainya tidak tahu. Nah, di sini peran kita dulu.
mau jadi apa jika kita sudah besar nanti. Begitu pula kita bisa menuntun murid-murid kita. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut debat. Saat kita masih kecil, kita pernah ditanya mau jadi apa jika besar. Sebagian besar kita akan menjawab dengan percaya diri. Jadi mungkin tidak berpikir panjang gitu ya. Kita akan menjawab dengan percaya diri. Nanti walaupun kita tidak tahu apakah cita-cita yang kita mimpikan itu tercapai atau tidak. Yang penting apa? Jawaban. Yang kedua punya semangat. Nah, ini jawaban kita dulu. Kemudian kita tidak tahu kedepannya nanti akan terjadi atau tidak. Kita nggak tahu, kita hanya bervisi, ya, punya angan-angan, ya, dan kita punya semangat. Tetapi kita ada upaya atau gambaran untuk masa depan. Ya. Jadi dari gambaran tadi kita pengen jadi ini, kita punya gambaran masa depan nanti saya pengen jadi apa. Nah itulah yang disebut dengan visi. Kalau sekolah kita hari ini kita di tahun 2023 gambarannya tahun yang akan datang sekolah kita itu mau dibangun menjadi seperti apa? Anak-anaknya seperti apa? Profil guru-gurunya seperti apa? Profil sekolahnya seperti apa? Itu harus tertuang dalam visi. Kalau tidak, ya menjadi visi pribadi masing-masing. Yang mungkin ada yang pengen ke utara, ada yang pengen ke selatan, ada yang ke barat, timur, sehingga nanti ibarat kereta itu tidak jalan di relnya. Ada yang pengen mundur, ada yang pengen maju. Ada yang pengen ke kanan, ada yang pengen ke kiri. Disinilah kita harus punya visi sebagai guide kita, ya, untuk membimbing kita menuju jalan yang harapan kita capai. Nah, dari mana kita berdiskusi? Tentu dari bermimpi. Kita harus bermimpi terlebih dahulu karena bermimpi itu gratis Bapak Ibu, tidak bayar. Ya. Jadi apapun bisa kita mimpikan. Yang pertama Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu sekalian ada kalimat perumpam. Ya. Saya memimpikan murid yang titik-titik. Hari ini saya akan menanyakan Bapak Ibu untuk tidak menuliskan di situ, tapi saya akan ketik langsung di depan. Kira-kira dari masing-masing Bapak Ibu sekalian memimpikan murid yang seperti apa? Ada mic di sebelah nanti dari Pupri. Setelah selesai ke kuliah dan seterusnya. Oke, kita mulai dari Pupri. Saya memimpikan murid-murid yang bertakwa mulia. Kak Guru, nanti dengan memimpikan murid ini terkait dengan kumer, ya, kurikulum merdeka, misalnya tentang profil pelajar Pancasila yang terkait dengan atau sesuai dengan asas Ki Hajar Dewantara. Jadi saya memimpikan murid ke depan saya itu sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Itu ya, monggo dilanjut. Baik, monggo Pupri. Iya, yang murid yang berakhlak mulia Pak. Oke, berakhlak mulia. Lanjut, kuliah. Saya memimpikan murid-murid yang bisa menghargai orang lain. Kasih ke sebelahnya Bu. Silakan Bu Willy. Saya memimpikan murid-murid yang santun. Ya, berakhlak sudah ada. Saya memimpikan murid-murid yang mempunyai karakter yang religius. Kata-kata dulu kita langsung. Kalau saya memimpikan anak-anak yang bahagia. Saya memimpikan anak-anak yang cerdas.
murid yang punya jiwa nasionalisme, Pak. Iya, benar ya. Pak Sus boten. Sesuai dengan visi saya kemarin. Baik, terima kasih. Kalau saya yang jelas itu kaitan dengan mimpi, keinginan untuk murid-murid ini yang jelas cerdas, berkarakter, kemudian mempunyai jiwa yang nasionalis dan religius. Ya itu sebenarnya sudah ada di sana. Tinggal Mas Teguh sepedaan. Jadi intinya seperti itu. Jadi anak itu bisa memiliki karakter yang hebat, utamanya di karakter. Ya, kalau karakter sudah bagus itu nanti tinggal membimbing yang lain. Kemudian kecerdasan memang kalau kecerdasan itu sudah dimiliki anak sejak lahir. Tapi kalau pandai itu bisa kita bina. Kalau kecerdasan itu berkaitan dengan intelijensi itu sudah ada sejak lahir, cuman bisa dikembangkan melalui gizi makanan dan sebagainya. Kemudian itu termasuk juga bimbingan dari guru itu akan menambah pengalaman dan kepandaian. Saya kira itu intinya di karakter religius dan nasionalis. Monggo. Baik, terima kasih Pak Yogi atas waktunya. Kalau saya inginnya mimpinya tinggi, Pak. Jadi, kalau Pak Yogi tadi mengatakan mimpi itu murah, saya itu memimpikan sesuatu yang mahal, Pak. Jadi inginnya saya mimpinya tidak di rumah, Pak, tapi di hotel berbintang 5 gitu, mahal. Baik, tadi iman apa sudah religius, karakter, sopan, kebahagiaan, saya cocok dengan Bu. Jadi saya memimpikan anak yang bahagia. Jadi mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kebahagiaan anak itu ya berbeda-beda. Silakan sesuai dengan karakter siswanya atau berat anaknya. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Sus, kebahagiaan itu bisa dicapai dengan karakternya sendiri. Kemudian setuju dengan Bu Mani juga bersifat nasionalis sesuai dengan dulu visi yang sudah saya sampaikan. Nah, dari ketiga itu saya memimpikan anak yang mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, kemudian mempunyai keterampilan yang sesuai dengan dirinya dan berjiwa nasionalis. Itu terima kasih. Impian saya mahal, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini adalah mimpi kita semuanya. Tapi sambil nanti kita menganalisis, berakhlak mulia, mampu menghargai orang lain, santun, mandiri, karakter religius, cerdas, jiwa nasionalisme, mencapai kebahagiaan, bahagia. Ya, yang setinggi-tingginya mempunyai keterampilan. Mungkin kita sebagai sekolah adiwiyata tingkat kabupaten kira-kira menambahkan, ada yang mau ditambahkan sebagai sekolah adiwiyata? Cita lingkungan saya tambahin. Bukan mencintai orang yang tidak ada di lingkungannya. Baik, kemudian Bapak Ibu, kita ini hidup di era globalisasi, ya, ada era IT. Kira-kira dari situ sudah ada belum? Tadi Pak Topo menyampaikan punya keterampilan spesifik, Pak. Keterampilan apa kira-kira ini? Jadi kalau keterampilan yang saya maksud itu keterampilan yang sesuai dengan programnya. Jadi kalau misalnya anak itu punya keterampilan
di bidang seni, prakarya silakan. Baik. Keterampilan di bidang olahraga, keterampilannya yang saya maksud itu berarti luas karena visi, karena visi, minat dan bakat. Oke. Baik, ini yang kita sampaikan. Kemudian kita lanjutkan bahwa saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kita mulai dari Pak Sus terlebih dahulu selaku pemimpin kita. Baik, terima kasih. Saya percaya bahwa murid itu adalah seorang anak yang bisa melakukan segala sesuatu sesuai programnya. Nah, artinya apa? Artinya kalau sudah sesuai dengan kodratnya, pasti anak itu akan melakukan sesuatu itu sesuai apa yang dia punyai atau miliki. Nah, di sana nanti juga termasuk ke atas juga, artinya kembali ke atas lagi, seperti yang kita impikan anak itu. Kita tinggal membimbing saja. Tapi saya yakin bahwa anak itu pasti bisa melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka miliki, dan dengan bimbingan orang tua ataupun guru itu akan pasti lebih baik dan lebih bermakna. Itu saya kira saja. Terima kasih Pak Sus. Monggo Pak Teguh. Baik, sama gitu ya. Jadi kalau saya ditanya, saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Saya teringat dengan Michael Jordan. Jadi apa pemain basket itu benar ya? Oh, itu bukan. Ya semua sebenarnya di Inggris kan? Michael Jordan itu orang berkulit hitam yang mempunyai kekuatan dari dalam dirinya, berkembang dari kecil sehingga dia menjadi atlet terkenal dan salah satu atlet yang terkaya di dunia dengan permainan bola basketnya. Michael Jordan itu dilahirkan dari keluarga miskin di salah satu negara bagian Amerika. Dia dibesarkan oleh seorang ayah, seorang pemulung. Waktu itu Michael Jordan itu diberi pakaian yang khusus, pakaian bekas untuk dijual dengan harga $2 dengan hal yang tidak mungkin terjadi karena pakaian bekas itu tidak mungkin harganya pasti di bawah $1, tapi dia itu mencoba membuat pakaian itu rapi dengan cara mensetrika dengan apa? Ya dengan lempeng, tidak ada mesin setrika. Kemudian terjualah dengan harga $2. Kemudian diberilah lagi oleh ayahnya untuk menjual dengan harga $200, diberikan beberapa pakaian bekas. Kemudian dia berinisiatif untuk mencoba dengan harga $200 dengan cara memberikan gambar-gambar pada kaosnya kepada saudaranya. Akhirnya membawa $200. Dan dari cerita itu bahwa seorang anak itu sebetulnya punya kemampuan semua. Kalau saya ambil dari cerita itu, orang yang terlahir dari keluarga miskin bisa menjadi kaya karena dia kreatif untuk membuat sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga. Kalau pakaian itu ibaratkan kita seorang anak, berarti saya menganggap
saya percaya bahwa murid itu adalah mutiara yang terpendam. Itu Pak. Jadi mutiara terpendam bahwa itu mempunyai kemampuan masing-masing. Mungkin dengan pemain basket itu, mungkin seperti Lionel Messi, mungkin yang lainnya ahli dalam bidang kedokteran. Itu pasti ada perjuangan-perjuangan yang dilaluinya oleh mereka. Jadi bagaimana kita mengkreasikan sesuatu yang sebetulnya tidak berharga menjadi berharga, menjadi nilai yang tinggi, itu Pak. Jadi saya percaya bahwa semua murid itu adalah mutiara yang terpendam. Semua murid itu punya kemampuan. Terima kasih, monggo dilanjut Bu. Baik, Bapak Ibu, kita lihat dari depan. Kira-kira ketika Bapak Ibu punya gagasan yang berbeda dari ini, bisa menyampaikan. Ada yang mungkin gagasannya berbeda? Sama. Seorang anak bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kodratnya. Seorang anak mempunyai kemampuan semuanya. Murid adalah mutiara, memiliki bakat. Jika ada yang berbeda dari yang sudah tertuangkan, kami persilahkan untuk menyampaikan. Silakan Bu Bayi. Saya percaya. Saya percaya bahwa murid adalah aset negara Pak, yang perlu kita tuntut kemampuannya sesuai dengan kontrak anak itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Bayi. Ada lagi Pak. Ya, monggo. Saya percaya bahwa murid itu adalah anak-anak yang manja. Yang lain yang masih berbeda dengan apa yang sudah dituangkan, ya depan. Monggo keluarkan Monggo Bu Lia. Yang masih anak-anak. mulai. Baik, kalau tidak ada, berarti kita menyepakati bahwa apa yang tertuangkan di depan adalah bagian salah satu keyakinan kita terhadap murid-murid kita. Kita lanjutkan yang kedua. Dalam mendidik mereka di sekolah, saya mengutamakan apa? Ketika kita menginginkan murid yang seperti di atas, kita yakin kalau mereka punya bakat. Gimana sih cara kita mendidik mereka? Apa yang kita utamakan? Baik, karakter. Ya, kebutuhan. Kebutuhan murid. Kebutuhan murid. Yang lain? Bahagia, oke. Bahagia. Terus Bu Ratni punya gagasan? Oh, bersama. Oke. Sama? Kepedulian. Oke. Yang lain? Tidak saling membuli. Ya. Mengutamakan keselamatan. Ya. Yang lain Bapak Ibu? Disiplin. Oke. Ya. Kok yang lain masih? Ada karakter, murid bahagia,
Baik, terima kasih Pak Ketua. Apa yang kita mimpikan, apa yang ingin kita lakukan dari murid kita adalah tadi kita ketika mengajar kita mengutamakan karakter. Berarti ini kita pahami. Kita tahu bahwa murid kita butuh bahagia, bersamaan, kepedulian sampai dengan nanti kenyamanan, disiplin, mengutamakan keadaan lingkungan. Kemudian kita lanjutkan. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin ini berarti untuk mewujudkan dari 1 sampai bawah, apa sih yang mau kita lakukan, apa sih yang kita yakini yang bisa kita lakukan kita dengan teman-teman. Karena mungkin apa yang kita mimpikan itu nggak mungkin kita bisa capai sendiri. Saya mulai dari Pak Sus sebagai leader, manajer kita. Terima kasih. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk melaksanakan apa yang menjadi cita-cita kita. Dengan cita-cita yang impian ya, berarti boleh katakan impian dengan memasukkan ke dalam program sekolah. Terutama di guru-gurunya. Nah, dengan demikian kalau sudah seperti itu, insya Allah nanti kerjasama dengan Bapak Ibu guru dan semua warga sekolah, insya Allah nanti akan bisa terlaksana semuanya. Ini ada, yang penting ada komitmen dari semuanya. Oke. Baik. Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan tanpa kita tunjuk apa yang bisa kita lakukan dengan guru lain, dengan teman-teman kita? Apa Bu Rahma sudah berbisik-bisik melakukan kolaborasi. Itu benar ya, kalau saya kan maksudnya ke semua sekolah, semua kalau berarti kan ke program sekolah kalau saya. Iya kan. Kalau ibu mungkin ya bapak yang lain mungkin kaitan dengan Ya, sekolah. silakan Bu Pri. Terus maksudnya untuk membimbing dan menuntun apa? Saya dan guru lain selalu yakin untuk Karena semua inovasi. Membimbing dan menuntun anak untuk mencapai ya kan? Dan membimbing kompetensi yang lebih tinggi. Membimbing dan menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan dan kompetensi yang lebih tinggi. Meningkatkan kompetensi mencapai meningkatkan tapi Inovasi. saya yakin dan guru lain di sekolah saya yakin untuk berinovasi. Baik, ini kalimat rumpang kita yang terakhir. Oleh karena itu, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam Mewujudkan. jadi dalam mewujudkan dari awal sampai akhir itu apa yang perlu kita tingkatkan dari diri kita. Karena mungkin tadi kita mengatakan cinta lingkungan, ada anak punya keterampilan kayak apa. Jangan sampai kita ini mengajarkan saya anak bisa IT, kita kemampuan IT-nya masih belum mumpuni, sehingga tidak mungkin untuk mengajarkan sesuatu yang belum kita miliki. Ibarat orang itu kita mau beri tapi gak ada yang mau diberi. Nah, oke, kira-kira refleksi diri kita, ya apa yang ingin kita tingkatkan dari kemampuan kita untuk memimpikan apa-apa yang sudah dituliskan dari awal sampai akhir. kualitas diri. Baik, meningkatkan kemampuan apa beliau? Kalau misalnya dengan bahwa anak saya besok saya inginkan menjadi anak yang pintar IT, maka saya harus mampu menguasai IT kan? Ya.
Ada? Pak? Mengingatkan? Misalnya tadi kita mimpi bahwa anak ini punya keterampilan yang seperti apa. Ya, gimana cara menggapainya kan sudah kita sebutkan ya. Kemudian untuk menggapai semua itu kan sumbernya dari kita. Apa yang mau kita beri? Oh ternyata saya belum punya ini. Apa yang mau kita cari untuk bisa memberikan ke anak nanti? Keterampilan yang seperti apa? Ya, apa kemampuannya itu? Kemampuannya Ya. IT ya. Mengingatkan. Gampang itu jadi ngomong Pak Yogi. satu kemampuan IT. Pak, tolong Pak. Ada yang lain? Bapak Ibu? IT berarti kan baru satu toh, baru keterampilan ini. Menguasai apa? Ini gurunya loh, bukan muridnya, gurunya. Dia menguasai sholat. Belajar sholat kan ini. Bisa berfungsi sholat saya, usir sholatmu. Dia kan sudah bermimpi bahwa anak saya akan saya jadikan bahagia. Untuk membahagiakan itu kan dia harus punya kemampuan. Saya akan memiliki kemampuan membahagiakan mereka dengan cara apa? Kan begitu. Jadi tidak dalam bentuk hanya konsep, tapi dalam berbentuk kayak itu. Saya contohkan IT, ya, bahwa anak saya besok akan saya impikan terampil dalam bidang IT, maka saya harus mempunyai kemampuan IT. Saya harus memiliki kemampuan menguasai IT. Kan begitu, berarti bentuk nyata. Nah, tadi kan dari anak jenengan itu sudah menyampaikan bahwa anak saya nanti cerdas. Nah, untuk cerdasnya itu jenengan untuk apa? Mau apa itu? Maksudnya di situ. Ya, yang real Bapak Ibu ya. Misal tadi menyatakan jenengan ingin anak yang bahagia. Kan anak itu kita mengajar gimana cara menghadirkan pembelajaran yang bahagia. Nah itu. Maksudnya seperti itu. Berarti membuat atau menghadirkan ya? Media pelajaran Yang bervariasi. Itu kan bikin anak bahagia. Nah, misalnya di bullying, itu ya, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman. Nah, ya kan di situ membuat aturan tentang bullying, kan bisa. Berarti saya harus mampu ya membuat aturan bullying. Maksudnya itu nyata gitu. Nah, nanti jadi ini, jadi satu kesimpulan, maksud dan tujuan jenengan ini seperti apa, saya mampu apa, kedepannya seperti apa, ini akan ada kesimpulan. Monggo lanjut, itu masih banyak berdasarkan dari atas. Ya, dari atas nih. Ini baru IT, baru religius ini. Biar anaknya rapi. Nah, kira-kira dari atas ini ada santun, mandiri gitu ya. Iya, apa yang kita tingkatkan? Bicara ataupun tingkah laku. Kemampuan kita dulu yang ditingkatkan, kemampuan kita dulu untuk mencapai impian tadi. Contoh pengalaman mulia tadi ada religius, mungkin sudah terwakili, ada menghargai orang lain, santun, mandiri, kemudian cerdas, jiwa nasionalisme. Gimana sih caranya gitu kan? Bagus. Orang melepunan itu, orang melepunan impian. Kemudian di sini ada minat dan bakatnya. Keterampilannya di sini IT ya. Tapi kan IT saja kan belum tentu anak suka IT. Mungkin bisa menari Pak. Oh betul. Berarti kira-kira kegiatannya apa Bu?
prakarsa seni? Pentas Seni, pentas seni berarti Buat gerakannya Pak. kemampuan kitanya dulu berarti Jadi itu kami ikuti pelatihan. mengikuti pelatihan. anggap kita belum bisa ini. Baik, ini ada yang mau menambahkan? Sudah? Kalau sudah, nah itu caranya gimana? Bu? Caranya mengikuti pelatihan. Pelatihan. Pelatihan memasak juga. Baik. Mengikuti pelatihan-pelatihan biar nanti global. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut yang ke selanjutnya. Ini ada puisi dari Soekarno. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Kira-kira ketika kita membaca puisi ini, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Monggo Bapak Ibu. Ada yang mau menyampaikan? Ini tidak menunjuk. Jadi Persatuan dan kebinekaan. persatuan dan Ya, itu intinya sih. yang lain? Cinta. Cinta tanah air. Jadi dia melihat semuanya berbagai macam dia lihat, tapi yang ada di pandangan dia cuma itu aja. Dia lain. Gimana Bu? Ada? Umay? Pak Mos? Mendengar membaca puisi tadi, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Jiwa nasionalis. Sama dengan cinta tanah air. Jiwa nasionalis. Kalau saya try boleh tak? Boleh Pak? Harus lain Pak. Pokoknya tak salah tak tulis. Gimana Pak? Keras kepala. Untuk dibilang ragil mas Indonesia terus. Baik. Oh iya egois. Ini harus menggambarkan visi kita nanti. Iya kudu. Ya. Jadi dalam membaca visi itu harus keras kepala. Jadi siap-siap dibimbing tak teguh ini. Ada yang lain ibu-ibu yang mau menyampaikan dari puisi tadi? Apa yang terlintas dalam benak kita? Silakan enggak apa-apa. Berbeda. Terima kasih. Bahasanya apa ada Baik, Bapak Ibu kita lanjut debat. Jadi ini. Jadi visi di sini adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Jadi kemampuan kita untuk melihat apa sih yang kita bisa lakukan, ya, masalah-masalah apa yang ada. Dua,
pandangan atau wawasan ke depan sebelum rakyat mempunyai yang sama-sama mengenai perjuangan bangsa. Kemudian 3, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Jadi ada lagu tertentu tapi yang tampak adalah tadi nilai cinta tanah air, persatuan, ya, keteguhan hati. Ini kan nggak tampak, nggak ada di puisi, tapi kita bisa melihat melalui ketajaman pemikiran Bapak Ibu Guru sekalian. Kemudian yang 4, apa yang tampak dalam khayalan. Ternyata yang kita tuliskan tadi bukan perkara-perkara yang ada dalam puisi. Ya. Apa yang kita tuliskan tadi di sini itu adalah hasil khayalan kita, hasil imajinasi kita terhadap teks yang ada. Kemudian kita tuangkan menjadi sebuah kata-kata, karena kata-kata ini nggak muncul di puisi tadi. Cinta tanah air, nasionalis, terbuka, teguh pendirian dan sebagainya. Kemudian ini yang 5, penglihatan pengamatan. Kita bisa memunculkan sesuatu ide-ide yang bagus jika kita ini jeli mengamati dan menggunakan semua mungkin yang kita miliki dari penglihatan, pendengaran, dan jangan lupa adalah hati. Sehingga kadang kita melihat sesuatu, pendengaran kita melihat tapi tidak sesuai dengan hati. Nah inilah untuk mencapai gambaran dari puisi yang di depan tadi. Bapak Ibu sekalian, visi sekolah itu adalah satu kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari satuan pendidikan atau sekolah kita. Kita lihat ke bawah. Visi itu doa. Jadi harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, ya, menguatkan, menggerakkan hati, kolaborasi ini paling penting, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Ya. Ini adalah salah satu. Maka apa yang kita tuangkan dalam visi misi kita itu menjadi doa. Sama ketika kita mengajar anak-anak kita, tidak menjustifikasi, tidak menghukumi kalau kamu bocah rewel, ini itu doa. Apalagi tentang visi sekolahan kita ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, visi kita yang sudah ada yaitu terwujudnya generasi yang unggul dalam iman dan takwa dan iptek serta cinta lingkungan. Ini visi kita yang ada. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita gapai dari murid kita? Dari mana kita melihatnya? Dari kalimat rumpang yang di atas tadi. Saya ambil bukunya. Kita sandingkan. Menyimpulkan dari impian kita, berakhlak mulia, mampu menghargai orang lain, kira-kira kata-kata ini mau saya diberikan ke sini. Nah. Baik Bapak Ibu, ini kan kalimat rumpang yang belum jadi, yang masing-masing membuat bahasa kita sendiri-sendiri. Kira-kira kalau kita lihat dari atas visi sekolahan kita, kemudian dengan kalimat rumpang impian kita, adakah yang belum ada dalam visi sekolahan kita tapi ada di impian kita? Itu dulu.
berakhlak mulia. Ada nggak kira-kira di atas Bapak Ibu? Gimana Pak? Iman dan takwa. Yang sudah ada, yang belum ada mungkin nasionalis. Yang belum ada jiwa nasionalisme. Oke, kita yang belum ada kita kasih tanda. Anak mulia kan cinta, iman dan takwa. Nih. Kemudian yang lain Bapak Ibu? Terampil ada di sini, ada iptek ya, ada iptek. Kemudian minat bakat ada di sini, unggul ya, unggul. Tapi ini masih umum ya, unggul. Cinta lingkungan sudah ada. Nah, dan takwa mungkin ini karakternya ya, ada karakter religius di sini, iman dan takwa. Baik Bapak Ibu, kira-kira dari ini apa yang kita tuliskan dari perpaduan visi sekolah di atas, kemudian impian kita menjadi kalimat yang seperti apa? Terwujudnya generasi yang unggul. Ini adalah diskusi, bukan merubah visi sekolah ya. Kira-kira kata yang pas untuk menggabungkan antara visi sekolah dengan impian kita itu menjadi bunyi seperti apa? Jika ada usulan, silakan. Terwujudnya generasi yang ini kan karena tidak ada jadi belum ada penambahan, kita tulisan dulu unggul dalam imtak. Terus di P5 itu adalah pertama religius, kemudian nasionalis. Itu dalam iman dan takwa, koma, religius, nasionalis, terus yang lain. Nasionalis serta cinta lingkungan. Berarti nilai karakternya dianggap masuk di iman dan takwa. Ya. Baik, ini yang masih ada mampu menghargai orang lain masuk di mana kira-kira Bapak Ibu? Pak Senti, Iya Pak Sus. saya tak mau sedikit ya, berkaitan dengan apa itu visi misi yang kita lakukan itu sebenarnya kalau dijabarkan melalui satu kata per kata dalam kalimat tentang itu berarti memang kita tidak bisa secara spesifik untuk memasukkan segala, tapi secara umum itu sudah masuk semuanya. Yang pertama tadi apa yang dijelaskan itu Ada akhlak mulia ya, akhlak mulia. yang akhlak mulia itu tentu sudah masuk ke dalam iman dan takwa itu. Ya. Kalau orang itu tidak iman dan takwa itu termasuk nasionalisme itu kan cinta terhadap negara itu kan ada namanya. Itu tidak masuk sebenarnya gitu. Jadi artinya kalau kita itu mengembangkan satu kata-kata mungkin masih kurang, tetapi sebenarnya itu sudah masuk gitu. Tapi kita coba untuk lebih menspesifikkan
kaitan dengan visi itu tidak pilih-pilih saja lah. Ya. Karena nanti kekurangannya di mana, atau kita spesifikkan lagi iman dan takwanya diganti yang mana, itu ya bisa saja. Tapi secara umum itu yang ada di dalam kalimat itu sebenarnya tidak ada di dalam kalimat yang divisi. Ya, terima kasih Pak Sus. Jadi yang kita hapus jika impian kita sudah terwakili di yang ada tulisan di bawah, kita hapus satu-satu, gitu Pak. Jadi tadi sudah berakhlak mulia, kita anggap sudah masuk dalam religius, iman dan takwa, kita hapus di sini. Kemudian kemampuan menghargai orang lain kira-kira sudah masuk di iman dan takwa. Nasionalis, oke. Mandiri, berkarakter religius ini sudah tadi. Cerdas sudah diunggul ya. Nasionalisme juga tadi. Mandiri, unggul. Apakah mandiri sudah bisa masuk dalam unggul? Unggul ini sudah bisa mewakili kata kemandirian. Spesifikkan dulu. Iya, dulu. Tapi keunggulan itu kan secara otomatis dia kan mesti mandirinya ada. Ya, oke. Berarti kan kata unggul ini dianggap sudah mewakili kemandirian Pak, gitu. Jadi kita, baik, kita hapuskan. Kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini Pak, apa ini? Kira-kira cinta lingkungan. Perdebatannya itu kata cinta dan peduli, serta peduli lingkungan atau cinta lingkungan waktu itu. Ya. Kita cocok menggunakan kata cinta, karena cinta itu ya bagian dari kebahagiaan. Kalau sudah cinta pasti peduli Pak. Kalau peduli belum cinta. Waktu itu Pak Teguh baru sedang cinta-cintanya. Baik, kita hapus yang ini, ya. Cukup sudah masuk, mempunyai keterampilan sudah masuk juga, dan ini juga sudah masuk. Nah, akhirnya ini adalah Salah satu yang kita hasil diskusi kita pada siang hari ini, terwujudnya generasi yang unggul dalam iman, imtak, dan iptek. Ada penambahan sendiri yaitu nasionalis serta cinta lingkungan. Ini pertanyaan ini kita jawab. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dari murid kita? Selanjutnya, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? sudah alasannya Unggul kita sudah bisa memberikan di tingkat kecamatan. Ya. Kemudian iman takwa juga banyak. Tidak semua sekolah dapat melakukan sholat duha bersama, Doa bersama. doa bersama, kemudian sholat zuhur bersama. Itu belum tentu semua sekolah itu melakukan. Kemudian ipteknya, ilmu pengetahuannya. Pelajaran IT di sini ada. Kalau cinta lingkungan mungkin sekolah lain cinta lingkungan, tapi tidak dimasukkan dalam sebuah visi. Tadi ditambahin Pak Sus menyampaikan pembelajaran IT di sekolah lain belum ada. Baik, ini yang kita sampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid? Ini tadi sudah Bu ya? Saya tulis itu di atas dulu. Kemudian ini, apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid? Sudah.
Oke, saya keluarkan visi yang lama. Baik, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Apakah visi sekolah tersebut menunjukkan hal-hal yang diharapkan menjadi pembeda? Oh, bukan ini ya, jadi salah tempat, salah kamar ini. Bahaya, salah kamar. Apakah visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid? Terwujudnya generasi yang unggul dalam iptek serta cinta lingkungan. Sudah, Bapak Ibu? Tunjukkan Untuk anak-anak kalau itu sudah berkembang, tunjukkan yang sudah kan menjawab sudah. mohon Sekarang yang segera ke musola untuk jemaah sholat subuh. Orang orang mesti ada selain Berarti berpihak kepada muridnya apa misalnya? Iya, yang ada murid. Impaknya itu Ini pembedanya, berpihak kepada murid. Jadi misalnya pembelajaran kita atau ketika kita mengajarkan sholat itu sudah berpihak kepada murid. Jangan nama divisi ini dari sekolah. Apakah di situ sudah berpihak pada murid? Bagian mananya yang berpihak pada murid? Di generasi yang unggul itu generasi itu Generasi. Ya, berarti Bapak Kepala Sekolah Cili untuk melihat hal ini. Generasi. Kalau kita melihat generasi, apa itu generasi? berarti yang akan meneruskan. Berarti kalau di situ jenengan belum spesifik. Padahal yang kita inginkan adalah murid. Jenengan juga seorang generasi. Berarti ini visi juga berlaku untuk panjenengan semua. Padahal kan jenengan akan mencapai visi itu. Apakah bisa diterapkan generasi dengan murid? Ada pembedanya enggak? Terwujudnya murid yang dengan terwujudnya generasi yang bagus yang mana? Kan jangan dari atas selalu membicarakan murid. Ini yang kita bahas adalah kurikulum merdeka. Itu semuanya adalah murid. Kebahagiaan juga murid. Keterampilan juga murid. Semuanya murid. Tapi di atas itu murninya generasi. Maka belum spesifik karena generasi itu bisa juga murid, bisa juga guru, bisa juga yang lain. Itu kan generasi, kita juga generasi lain. Generasi bangsa Indonesia. Tapi kita bukan murid ya. Ya kan? Coba Terus kita ngerti. kalau visi itu lebih spesifik atau lebih Spesifik ke murid karena di atas selalu murid. Nah, kita kan nanti kalau lihat, ini kan kita bahasnya visi dulu. Nanti Ya. kalau ibu lihat misinya SD Ya, dulu dulu ya, sudah nanti ada ada gambaran. Ya, maksudnya tidak begitu. ada, Maksudnya tidak ada begitu. guru di situ nanti pasti divisinya itu murid. Betul, betul. Karena di situ ada pelatihan guru juga divisinya bu. Guru mengikuti pelatihan itu kan generasi untuk kita. Betul. Kalau nanti murid saja berarti guru tidak ikut dalam visi itu. Betul. Karena di sini yang kita bahas adalah murid, ya kan? Nah, kalau misalnya jenengan menjabarkan misi itu untuk guru, maka di situ bukan visi sekolah. Berarti itu masuknya ke visi lain. Karena ini dari atas itu yang ditekankan murid, maka visinya harus murid terus. Mau dibawa kemana kan murid saya, mau dijadikan apakah murid saya, mau seperti apakah murid saya, kan dari atas dibahas murid. Jadi kalau spesifik kayak insan, mewujudkan insan yang unggul, insan itu kan manusia, itu bukan murid kok, ya kan? Bukan murid kok, karena insan itu bisa meliputi manusia. Manusia itu siapa yang ada di sekolah? Bisa seorang
harus murid. Intinya betul. Jadi kalau generasi ini kan hanya kita diskusi. Kalau mau digunakan silakan, tidak kan silakan gitu ya. Jadi intinya karena di atas itu murid, maka kita harus berpihak pada murid. Misalnya terwujudnya anak didik yang unggul dalam iptek serta cinta lingkungan. Jadi kita dia difokuskan adalah anak, karena di atas adalah kita itu anak. Lah masalah visinya baru dijabarkan satu persatu sesuai yang ada di atas visi kita itu. Kalau misalnya itu guru pelatihan itu adalah program dari sekolah. Untuk mewujudkan kemampuan itu maka harus ada program sekolah, pelatihan pada guru sesuai yang tadi dengan. Kalau ingin mencapai itu maka guru harus berlatih kemampuan iptek, kemampuan apalagi itu. Maksud dari visi itu ada. Jadi ada difokuskan pada anak didik kita, bukan kepada gurunya. Ini kalau kita kumer begitu. Jadi ada fokus. Paham ya? Ini hanya kita sebagai penguatan pemasukan. Kalau misalnya Bu itu tidak bisa dipakai di SD ini, monggo. Karena namanya diskusi perubahan. Kalau misalnya Bu itu kok bisa dipakai untuk ke depan, boleh. Kalau hari ini tidak, Bu itu dipakainya besok-besok aja. Kita punya visi itu jangkanya 5 tahun, monggo. Ini maksudnya itu diskusi, jadi kita memberikan wawasan, jadi kita memberikan masukan. Jika itu bagus dipakai silakan. Kok tidak sesuai dengan SD ini tidak dipakai nggak apa-apa. Yang penting kita bisa diskusi. Begitulah namanya visi, gitu ya. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Bu Desmi yang sudah menerangkan tadi. Jadi kata kuncinya adalah ini di diskusi kita ya. Di diskusi kita mau menspesifikkan ini apakah terwujudnya murid atau terwujudnya peserta didik atau generasi. Di hasil diskusi tidak ada kaitannya dengan visi sekolah kita, ada kaitannya. Sehingga step-step dari kalimat rumpang itu bisa kita penuhi semuanya. Ya karena di kalimat rumpang itu pertanyaannya saya memimpikan murid yang seperti apa. Tapi kalau pertanyaannya saya memimpikan sekolah yang seperti apa, berarti semuanya ya. Itu. Baik. Jadi kalau ini pembuatan visi ini hanya kita mungkin belajar saja, tidak ada kaitannya dengan sekolah. Karena kalau bunyinya sekolah itu harus mencakup semuanya, karena sekolah ada guru, ada murid, ada guru, ada warga gitu. Kalau visinya hanya berfokus pada murid, nanti sekolahannya ya tidak dibutuhkan. Sekarang dengan metode daring juga bisa, tidak perlu sekolah. Baik, terima kasih Pak Teguh. Jadi ini adalah visi ini tertuang karena kalimat rumpang yang impian kita ya, di atas. Artinya ketika kalimat rumpang bunyinya harapan kita dengan poin bla 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 sampai meningkatkan diri, berarti akhirnya terwujudnya peserta didik yang unggul dalam iman dan takwa, iptek, nasionalis serta cinta lingkungan. Nah, bagian di sini adalah bagian yang berpihak kepada murid. Ada tadi di kata-kata unggul, berarti muridnya unggul. Kemudian iptek, ternyata kita mengharapkan anak-anak yang bisa berwawasan global dengan iptek. Ya, kemudian cinta lingkungan sehingga dia bisa beradaptasi dimanapun dia berada. Kalau sesuai dengan pikiran kita di antara ada kodrat zamannya ada, ipteknya ada, dan kodrat alamnya juga ada dengan cinta lingkungan itu. Baik, kemudian di sini prakarsa perubahan yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekolah sehingga berpihak pada murid. Ini keselamatan dan kebahagiaan. Ini mungkin yang saya sempat ngambil dari sekolah kita, dari visi yang ada sebelum kita melakukan diskusi. Ada unggul, seperti kita mengikuti Pramuka Garuda, tidak semua sekolah melakukannya. Kemudian iptek, ini juga ketika mereka melakukan pembelajaran Pramuka Garuda, mereka menggunakan laptop iptek. Kemudian ini cinta lingkungan, ini adiwiyata, yaitu memulai menanam. Kemudian ini unggul dalam iman dan
takwa. Kalau tadi ada tambahan religi nasionalis, berarti kita akan sampaikan mungkin acara juara LTBU ya, tingkat kecamatan dan juga tingkat kabupaten. Bisa ditambahin nasional karena kita sudah berdampak ke sana. Ya. Baik, inisiatifnya apa Bapak Ibu? Jika ingin menjadikan sekolah kita yang tadi terwujudnya sekolah yang iman dan pertama, kira-kira kegiatannya apa sih? Inisiatif kegiatannya. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah apa kira-kira? Kira-kira Bapak Ibu? Ya, visi sekolah menjadi berjalan, ya apa yang perlu dilakukan? Ini untuk sekolah apa untuk murid? Jelas atas visi sekolah. Ya, visi sekolah otomatis di dalamnya murid. Nah, untuk panjenengan supaya mencapai yang tadi di atas itu, ya, terus apa inisiatif apa biar untuk mencapai itu bersama, mencapai yang Pembiasaan tadi kan kita ingin anak yang iman unggul dalam kita. Berarti inisiatifnya apa? Inisiatifnya apa? Untuk mencapai itu biar bagus. Melakukan pembiasaan. Ini dilakukan bersama deh, bersama. Jadi tidak satu guru enggak. Walaupun tadi inisiatifnya dari jalan bersama, ayo gerakan itu dilakukan bersama. Jadi mendukung semua visi sekolah ini. Program khusus untuk setiap tingkat punya program khusus. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Di atas ada enggak program itu? Ada nasionalis. Nasionalis. Nah, berarti di situ bisa dikaitkan. Itu maksudnya. Ya. Itu ada pelan nasional, kemudian sekolah-sekolah pendek di ya. Baik, kemudian ada yang lain Bapak Ibu? Inisiatif yang lain? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kira-kira kegiatan yang bisa dilakukan dengan kolaborasi. Kolaborasi apa yang akan dilakukan oleh sekolah ini untuk mencapai visi sekolah? Kita condongnya ke visi, ya. Oh, saya punya visi SD ini kemarin udah punya visi seperti ini. Lah, kolaborasi apa supaya visi itu tercapai? Kan selama ini visi itu belum kita Jadi menyampaikan kegiatan itu ke orang tua. Contoh real, contoh real ya. Kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan itu, misalnya guru mengajar dengan menyenangkan. Itu kolaborasi. Kalau gurunya tidak kolaborasi menyenangkan kan tidak bisa. Guru olahraga dengan guru kelas, itu kolaborasi, ya kan? Guru agama dengan guru kelas, ya kolaborasi. Guru dengan kepala sekolah ketika supervisi, kolaborasi. Begitu maksudnya. Nah, dengan orang tua, berarti orang tua mendampingi anak belajar. Kolaborasinya dengan siapa? Guru. Maksudnya di situ. Jadi ketika ada kelas menghadapi sesuatu masalah dan terkait dengan guru, terkait dengan anak, maka kita kolaborasi dengan orang tua. Orang tua bisa kita sandingkan, kita ajak ini namanya kolaborasi. Untuk siapa? Kebahagiaan anak. Untuk siapa? Mencapai impiannya anak. Untuk siapa? Kitanya anak.
Masuk kegiatannya di sini. Ya. Nah, begitu. Jadi, apa motivasi orang tua untuk mewujudkan visi? Membentuk oleh menciptakan paguyuban. Nah, itu bisa. Berarti meningkatkan, mengaktifkan kembali paguyuban. Kan beda-beda. Ini meningkatkan paguyuban keaktifan aja, meningkatkan keaktifan. Sudah aktif tapi meningkatkan Paguyuban SD Dua Sesi. Baik Bapak Ibu, ini yang kita kolaborasi kita. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru atau kepala sekolah agar visi sekolah dapat dicapai? Tadi mirip dengan yang kita. Untuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai, ya kolaborasi. Ya kan? Kegiatannya kolaborasi. Kulina, nanti kulina. Kolaborasi. Bisa namanya kolaborasi. Bukan sekolah baik kalau kolaborasi. Harus tanda tangan tuh. Baik, kemudian langkah konkret, apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Kira-kira mulai kapan kita akan memulai? Memulai kolaborasi. Sakit besok kolaborasi ya. Sing dorong rekreasi berarti kolaborasi terus. Realisasi prakarsa perubahan ini, ya. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan? Tadi ada perubahan nih, ya. Katanya yang tadinya tidak ada nasionalis, berarti kan ada nasionalis. Itu berarti kan ada perubahan. Cuma kita tidak merubah yang asli karena yang asli itu masih berjalan. Kalau untuk ke depan kita kan sudah pakai Boomer, maka Boomer silahkan dilakukan itu, ya. Berarti kalau sudah seperti itu, langkah konkret untuk melaksanakan perubahan tadi. Misal, kalau kemarin saya di CPB itu meningkatkan keaktifan murid melalui pembelajaran berbasis IT. Boleh, itu langkah konkret. Bagaimana rancangan waktunya? Seminggu sekali, sebulan sekali, begitu. Kan itu tadi ada IPEK. Nah, itu masukkan. Meningkatkan keaktifan murid dalam pembelajaran. Kapan waktunya? Ya waktunya berarti saya programkan 1 bulan sekali. Di kelas mana? Kelas tinggi atau kelas rendah? Kan begitu. Jadi itu langkah konkret. Ini sudah saya kasih nasionalis. Berarti besok nasionalis kalau langkah konkret saya apa? Pembiasaan salam 5S ya. Nah, itu bisa. Konkretnya kapan? Setiap hari. Itu kan berkarakter. Cuma tadi visi dari atas itu saya lihat berkarakternya itu belum main. Jadi nanti Boomer itu harus ada karakter, religius, berkarakter, itu harus nyinggung profil pelajar Pancasila terus. Kalau yang namanya berkarakter itu berarti sudah mencakup 6 dari impak, ya. Karakter itu sudah impak loh ini. Coba jangan P5-nya seperti apa? Berkarakter Pancasila. Ini sudah mencakup 6. Gotong royong rebu, mandiri masuk, terus religiusnya masuk, terus kreatifnya masuk, terus inovatifnya masuk, terus berpikir masuk semua. Itu hanya kata-kata tulisan berkarakter Pancasila. Itu harus ada perubahan. Tapi dari atas kan tadi tidak ada visinya seperti itu. Karena itu masih visi lama. Sekarang kita sudah pakai Boomer, maka itu harus dimasukkan terwujudnya anak didik atau peserta didik atau murid. Pertama itu mungkin religius, yang kedua berkarakter Pancasila, berwawasan global dan cinta lingkungan. Bisa masuk. Berwawasan global berarti kita itu mendidik anak kita itu mengikuti setiap perkembangan zaman. Itu namanya berwawasan global. Tuh.
Kalau dari atas kan tadi kita memantau belum ada ya. Ya kan karena apa? Karena kita itu fisik lama. Mau dirubah mau tidak dirubah. Baik, terima kasih Bu. Jadi berwawasan itu yang lama. Ini fisik baru yang ada di kurikulum. Karena apa? Loh, kuripa visinya SD. Kalau saya sih mesti terwujudnya generasi sehingga kan teman-teman lah. Ini kan mesti jalan. Permasalahannya kan dulu kan ditakoni pengawas visinya pada belakang. Nah, ini disingkat. Iya Bu, jadi kronologinya seperti itu. Oh, visinya teman-teman diapalin kan angel. Akhirnya itu. Memang kalau yang formal memang profil pelajar Pancasilanya itu memang masuk. Tapi kemarin kan pembuatannya pada saat sebelum itu. Iya, baru kan 13 ya Pak. Betul Bu. Iya. Cuma Sekarang kan kita di sini pakainya kurikulum apa Pak? yo double Kan 13 masih. 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 Yang umurnya yang apa Pak? Ambilnya yang mana? 1, 2, 3? 1, 2, 5, 4, 5. Maksudnya apa 1, 2, 4? Untuk Oh, yang berbeda. Maksudnya? Tapi ambil nomor 1, ambil nomor 2. Tiga. 1 itu berarti jenengan masih menggunakan belajar. Belajar. Kalau yang kedua itu Kedua. yang kedua, yang ketiga itu berarti sudah berbagi. Yang kedua. Harus saya pancing. Ya, benar. Nah, berarti berubah. Dan kan benar visinya harus berubah. Kalau sudah disandingkan dengan apa Pak? Profil, jadi kan bisa nyambung gitu loh. Kalau udah disandingkan dengan kumer, visinya jangan bisa nyambung. Jadi besok ini sekolah bagus ini. SD 02 SS ini bagus ini. Karena sudah ada pembeda dengan sekolah lain. Kalau sudah ada pembeda dengan sekolah lain, ini akan dikejar murid lain. Akan dikejar oleh para murid. Dan sebagai pembeda itu maka jenengan harus nyandingkan tuh kumer. Ada karakternya Pak. Karena di dalam karakter ada 6 yang akan dicapai. Terus di dalam kelompok karakter Pancasila udah buka deh filmnya. Tidak usah dijelaskan. Nah dijelaskan yang divisinya. Itu maksudnya di situ. Jadi itu kalau misalnya mau dirubah, monggo. Tapi nanti Pak perubahannya nanti ketika sudah benar-benar melaksanakan kurikulum. Nanti kalau sini ada pendaftaran sekolah penggerak, maka jadikanlah ini sini kurikulumnya berbagi. Berarti gurunya pintar apa ya? Tenang Bu, kalau sekolah sudah menjadi sekolah penggerak, lulusan sekolah penggerak, gurunya semuanya adalah guru penggerak semua, tanpa harus masuk CGP. Semua lulusan. Lah kalau Pak Yogi, kalau sudah CGP berarti di atas CGP gitu ya Pak? Tidak harus. Harus we alhamdulillah. Kenapa CGP bisa menolak? Saya Bisa. tidak mau jadi kepala sekolah. Bisa menolak. Bisa. Saya tidak mau jadi pengawas. Bisa menolak. Tidak harus. Ketika jenengan dapat panggilan pengawas dengan ACC, saya belum pengen jadi pengawas. Di sini ditolak bisa. Bisa. Tidak ada itu harus jenengan. Pak nanti saya CGP saya pergi dari sini tidak ada ketentuan. Karena itu kembali ke jenengan masing-masing. Ya. Saya kok nyaman di sini kalau dari kepala selain esok boleh. Ya kan? Saya ingin jadi pengawas boleh diterima, boleh tidak karena di situ masih juga bersaing untuk tes dan wawancara. Gitu ya Bun. Jadi jangan ada konsep ketika jadi CGP besok saya jadi kepala sekolah. Besok saya jadi pengawas. Ketika jenengan mendengar Pak, Bu, jangan kan saya akan jadi kepala sekolah, jangan cepat-cepat tarik dinas. Saya tidak mau jadi kepala sekolah, tolong coret nama saya. Boleh sebelum SK jadi. Nanti boleh Tapi juga. nggak tahu. Boleh kayak gini nggak Bu? Saya ikut CGP lulus, saya berhak dapat sertifikasi, boleh nggak Bu? Boleh. Boleh Bu, daftar. Oh, nanti saya sudah CGP harus sertifikasi, boleh nggak? Video memberi buah, terus dari ngomong boleh, boleh. Bisa. Pak
dicicip ini kan dilanjut dulu. Harap motong-motong yang gitu. Jadi Bapak Ibu, tadi visi itu kita hanya sebagai penguat aja ya. Jadi visi itu intinya ke murid. Siapakah tim pelaksananya? Guru. Jadi tidak ada visi untuk guru. Kalau untuk guru adalah masuknya program dari sekolah. Karena semua kemarin kami ada di SMP, ketika ada kata-kata insan, ini jadi catatan bagi kami. Terwujudnya insan, baru itu catatan bagi ahli PP. Karena insan itu artinya adalah manusia. Sedangkan di situ harus fokus pada murid, maka insan ini harus dirubah. Diganti apa? Terwujudnya anak didik boleh, terwujudnya peserta didik boleh, terwujudnya murid boleh. Baru belakangnya bla 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 bla. Karena kalau insan berarti tenaga pendidikan divisikan, guru divisikan, komite divisikan, pengurus masuk fisik. Sedangkan kita di sekolah itu untuk siapa? Untuk murid. Maka itu insan kita mencari, kalau ini perubahannya di insan diganti murid. Dan ini laporkan kepada kepala sekolah ada perubahan seperti ini. Kepala sekolah mengiyakan besok ada perubahan visi. Kemudian itu terkait dengan profil Pancasila juga. Untuk umernya, karena sekarang kita untuk umer, gitu ya. Ya, monggo Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kesimpulan diskusi kita hari ini adalah visi sekolah kita masih tetap namun dengan penambahan tadi nasionalisme. Kemudian ada beberapa tambahan program yang akan kita susun kembali untuk menguatkan visi yang kita miliki. Misalnya tadi pembelajaran berbasis IT kan belum ada programnya. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan bahwa LCD, mungkin ada yang menggunakan HP, tapi belum terprogramkan dalam maupun dokumen satu juga belum ada. Kemudian mengutamakan komunikasi, kerjasama dan konsistensi semua warga sekolah dalam mewujudkan visi sekolah. Kemudian penutup kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai kami dari jam 10:30 sampai jam 12 tepat 1 jam setengah lebih para tepat ya. Kita sebenarnya 1 jam, 2 jam kurang 10 menit. Kurang 10 menit. Ya, 2 jam kurang 10 menit waktu. Ya, 2 jam kurang 10 menit. Kalau sekarang berarti kurang 8 menit Bu. Ini jam 12.22. Berarti pas ya Pak. Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan bersama hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk mengembangkan sekolah kita dan juga pengetahuan kita. Siapa tahu dari kita, dari apa yang kita diskusikan bisa menjadi program sekolah dan nanti tentu kita mendapatkan pahala dari apa yang kita rasakan kemudian dilaksanakan. Meskipun kita tidak ada di sini Pak Teguh jadi kepala dinas, nanti tetap mendapatkan pahala dari program yang sudah kita canangkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke Bu Dasmi selaku BP. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, hari ini kita diskusi panjang lebar, akhirnya terjadilah perubahan ya. Bapak Ibu yang kami hormati, perubahan ini tidak akan bergerak, tidak akan tercapai jika tidak adanya kolaborasi dari panjenengan semua. Jadi intinya, pentingnya adalah pada kolaborasi bersama untuk mencapai perubahan, untuk kemajuan dari visi yang jenengan inginkan, dari kalimat rumpang yang tadi panjenengan sampaikan, yang tadi jenengan diskusikan. Ini perlu adanya kolaborasi, kerjasama, dan selalu saling mengingatkan. Jika ada yang menggok sidik lembeke, ada menggok sidik lagi lembeke, begitu ya. Terima kasih, hari ini saya selaku PP memberikan apresiasi sangat luar biasa karena jenengan tanpa terus di konsep ya Pak, kita bisa berjalan lancar dan alhamdulillah Allah meridhai kita sampai perjalanan siang ini
kita insya Allah sehat lahir dan batin. Karena sehat lahirnya aja percuma, sehat batinnya aja percuma, maka kita menginginkan adalah sehat lahir dan batin. Kurang lebihnya demikian, saya mohon maaf kalau dalam menjadi moderator ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo silakan istirahat. Awal sebelum kita kesini. Nah, itu kan siswanya naik saya tarik nanti dibagikan ke siswa itu terus. Ya udah yang dirubah covernya aja, celananya jadi Atau kontrol dari ya apa ya? iya mulai Yang dirubah covernya aja, dalamnya nggak usah dirubah. Iya Pak, aku ini bes gawe Pak. nyong dorong mulai aja kan.